warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sunnah dan bid'ah yang disusun oleh Tia Ulfi Husna, Abdullah Hisyam Muhammad, dan Dewi Masmur. Yang dilatar belakangi, banyak orang yang menganggap bahwa bid'ah adalah sesuatu hal yang tercela dan yang melakukan bid'ah adalah orang kafir atau sesat. Begitupun dengan sunnah, banyak orang yang beranggapan bahwa mereka yang tidak mengikuti sunnah akan mendapatkan dosa. Padahal sejatinya sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dilakukan tidak mengapa. Mari kita dengarkan penjelasan dari Mbak Tia Ulfi dan akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi Masmuna. Silakan. Secara bahasa adalah jalan yang dijalani baik terpuji atau tidak, dan secara syarat adalah jalan yang diridhoi Allah yang ditempuh dalam agama, yaitu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya yang paham terhadap agama dari kalangan para sahabat. Dan secara urf atau tradisi, sunnah adalah suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik nabi maupun wali. Yang kedua, macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah ialah yang pertama, sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah fi'liyah terdiri dari 3 macam. 1. Perbuatan yang termasuk dalam tabiat manusia atau ibillah. Hukum dari perbuatan Nabi yang masuk dalam kategori ini adalah mubah, yaitu seperti makan, minum, berjalan, tidur, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mubah atau boleh dilakukan oleh Nabi SAW dan oleh seluruh umatnya. 2. Perbuatan yang khusus dilakukan oleh Nabi SAW, seperti kewajiban melakukan sholat tahajud di malam hari, kewajiban bermusyawarah, diperbolehkannya wisol dalam berpuasa, boleh menikahi lebih dari 4 wanita, dan lain-lain. 3. Perbuatan beliau yang berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, seperti memberikan penjelasan dan penguraian terhadap perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sunnah tarkiyah atau meninggalkan suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW meski terdapat alasan dan tuntutan, serta tidak ada hal yang menghalanginya, seperti meninggalkan adzan dan iqamah untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak mandi setiap kali akan melakukan sholat, tidak mengumandangkan adzan dan iqamah ketika akan melaksanakan sholat tarawih, tidak membaca ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang meninggal, tidak melakukan salat sunnah pada malam nisfu Sya'ban, lalu tidak mengeluarkan zakat terhadap sayur-sayuran, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW meski ada alasan dan tuntutan untuk itu. Perbuatan-perbuatan tersebut harus tetap ditinggalkan karena Rasulullah SAW pun meninggalkannya. Karena itu, jika ia dilakukan, maka ia adalah bid'ah, maka meninggalkannya menjadi wajib. Macam sunnah yang ketiga yaitu sunnah qauliyah, yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Macam sunnah yang keempat yaitu sunnah takririyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegaknya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kata bid'ah secara syarak adalah munculnya perkara baru dalam agama yang kemudian mirip dengan bagian ajaran agama itu, padahal bukan bagian darinya, baik formal maupun hakikatnya. Dalam pengertian syariat, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Macam-macam bid'ah.
Pembagian bid'ah menurut Syekh Hasyim Asy'ari dengan mengutip Syekh Zarruq ada 3 macam, yaitu 1. Bid'ah yang jelas dan terang atau bid'ah syarihah, yaitu setiap sesuatu amalan yang ditetapkan tanpa landasan syar'i, baik dari aspek wajib, sunnah, mubah, dan lainnya. Dan hal ini bisa menyamakan sunnah dan membatalkan yang hak. Ini adalah seburuk-buruk bid'ah, walaupun misalnya disandarkan kepada 1000 dalil usul dan far'u, maka hal ini tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Yang kedua, bid'ah relasional atau bid'ah idhafi, yaitu bid'ah yang disandarkan pada praktik tertentu walaupun terbebas dari unsur bid'ah, maka tidak boleh memperdebatkan apakah praktik tersebut tergolong sunnah atau bukan bid'ah. Yang ketiga, bid'ah yang diperselisihkan atau bid'ah khilafi, yaitu bid'ah yang memiliki 2 sandaran utama yang sama-sama kuat argumentasinya. Jika dilihat dari satu aspek tergolong bid'ah, tetapi dari aspek yang lain tergolong kelompok sunnah. Sebagaimana contoh dalam hal ini membuat kalangan dzikir dan dzikir berjamaah. Syekh Ibnu Abdussalam membagi bid'ah menjadi 5 kategori, yaitu 1. Bid'ah yang wajib, seperti belajar ilmu nahwu, belajar ilmu gharib, Al-Quran, dan sunnah yang bisa membantu pemahaman agama. Yang kedua, bid'ah yang haram, seperti mazhab Qadariyah, Jabariyah, dan Mujassimah. Yang ketiga, bid'ah yang sunnah, seperti membangun pesantren dan madrasah dan tiap-tiap hal baik yang belum pernah ada di masa generasi awal. Yang keempat, bid'ah yang makruh, seperti menghiasi masjid secara berlebihan dan menyobek-nyobek mushaf. Yang kelima, bid'ah yang mubah, seperti berjabat tangan setelah sholat dan lain-lain. Adapun Imam Syafi'i dalam membagi bid'ah berkata, perkara-perkara baru itu terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, perkara baru yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma, atau menyalahi atsar, atau sesuatu yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkarinya. Perkara baru semacam ini adalah bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang baik dan tidak menyalahi Al-Quran, sunnah maupun ijma, maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela. Pembagian bid'ah menjadi 2 oleh Imam Syafi'i ini disepakati oleh para ulama setelahnya dari seluruh ahli fikih 4 mazhab, para ulama ahli hadis, dan para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Nah, cukup segitu saja presentasi dari kami. Mohon bantu saran dan kritik. Sekian dan terima kasih. Dan bagi kalian yang mau bertanya, silahkan bertanya, dan bagi kalian yang bisa menjawab, silahkan dijawab, karena kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.